Viral video 5 bocah SMP ejek makan daging anak Palestina di salah satu resto. Korban berinisial PS 15 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang siswa kelas 1 SMP di Sukabumi, Jawa Barat tewas akibat sabetan. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam. Aksi penembakan siswa SMK di Semarang oleh oknum polisi terekam CCTV. Video ini pun viral di media sosial. Makanan yang sudah dibuat dari tadi malam semalam hancurin semua. Saya putus silaturahmi dengan Kang Son Haji ya, viral ya. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya, orang-orang di Purworejo kurang mengikuti ya, mengikuti. Dan tersudut menjadi sasaran pengeroyokan oleh anggota geng motor yang bertindak beringas. Dirinya merasa terpukul atas kepergian sang ibunda usai menjadi korban kecelakaan di Pekanbaru Riau. Dirinya menjadi korban laka dari mobil yang dikemudikan seorang mahasiswi. Saat kejadian, pelaku diketahui sedang mabuk dan dibawa pengaruh narkoba. Seorang anak di bawah umur tega membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam. Pelaku berinisial MAS 14 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan MAS menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam sang ibu. Tantang Allah, Sunyawete atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Makan tulang anak Palestina. Darah anak Palestina. Seorang siswa kelas 1 SMP di Sukabumi, Jawa Barat tewas akibat sabetan senjata tajam usai berduel dengan pelajar lain. Aksi tersebut direkam temannya yang menonton. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.
Aksi duel tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit. Akibat kejadian tersebut, MPY, 13 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Pemirsa, inilah video CCTV dari sebuah minimarket yang merekam detik-detik penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi beberapa waktu lalu. Tampak seseorang yang diduga Aibda Robik Zainuddin sedang berada di atas sepeda motornya. Ada siapa ibu kantin? Israel itu kayak ibu kantin. Kantin itu kayak Israel. Korban berinisial PS 15 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka sabetan senjata tajam di bagian dada. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk keperluan visum. Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan seorang ibu oleh mahasiswi yang berkendara dalam pengaruh narkoba di Pekanbaru Riau masih menjadi perhatian. Curhatan anak kandung korban pun viral di media sosial. Krisis adab dan etika di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan serius, mencerminkan masalah mendalam dalam masyarakat. Fenomena ini terlihat jelas dalam perilaku remaja yang semakin jauh dari nilai-nilai kesopanan. Kasus viral sekelompok anak SMP yang mempermainkan penderitaan anak-anak Palestina menunjukkan hilangnya empati dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Dalam dunia dakwah, krisis etika juga mencuat, seperti yang terlihat pada tindakan Gus Miftah yang mengejek seorang pedagang. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ilmu agama berkembang, adab sering terpinggirkan. Di lingkungan pendidikan, banyak siswa yang kehilangan rasa hormat kepada guru, menciptakan generasi yang kurang beradab. Pengaruh globalisasi dan media sosial memperburuk keadaan, merusak norma budaya dan tata krama yang selama ini dijunjung tinggi. Krisis ini bukan hanya tanggung jawab individu atau lembaga pendidikan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kita perlu kembali menanamkan nilai-nilai luhur dan memperkuat pendidikan karakter untuk membangun generasi yang beradab dan bermoral. Jika tidak, Indonesia bisa kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang berbudaya dan beretika. Krisis adab ini juga sangat terlihat di lingkungan pendidikan. Di banyak sekolah, kita mendengar laporan tentang siswa yang kehilangan rasa hormat kepada guru mereka. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Guru seharusnya dihormati sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan, tetapi kini banyak siswa yang merasa bebas untuk merendahkan atau bahkan menantang otoritas guru mereka. Ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat dan mengganggu proses pendidikan itu sendiri. Salah satu faktor utama yang memperburuk krisis ini adalah pengaruh globalisasi dan media sosial. Dengan akses informasi yang begitu mudah, anak-anak muda terpapar pada berbagai nilai dan norma dari seluruh dunia. Sayangnya, tidak semua pengaruh tersebut positif. Banyak dari mereka terjebak dalam budaya populer yang mengedepankan sensasi dan kontroversi daripada nilai-nilai moral dan etika. Jika kita tidak segera mengambil langkah untuk mengatasi krisis adab dan etika ini, kita berisiko kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang berbudaya dan beretika. Mari bersama-sama membangun kembali fondasi moral masyarakat kita agar generasi mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang beradab, bermoral, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan penuh tanggung jawab. I've tried so